visual ke visual. Oke. Gimana caranya? Jadi mesti pakai alat bantu sesuatu yang bisa memvisualisasikan secara lebih langsung dan gamblang. Oke. Ya visual, gitu ya. Yes. Nah visual itu tidak hanya gambar, sketsa, tapi juga bisa warna, bentuk, peragaan, mungkin gestur tubuh kita membantu. Ya, kalau komunikasi itu kan 3V ya, verbal, pemilihan kata-kata, vokal, nada saya bicara, dan ketiga visual, body language, meyakinkan, tangannya menggenggam, gitu kan, Betul. tatapan mata dan lain sebagainya. Nah itu harus diperbanyak dalam komunikasi. Jadi satu ya body language, yang kedua ya saat menjelaskan ide mesti menggunakan gambaran visual yang membantu. Smart FM. Smart Career. Smart listener, sebagai manusia kita selalu ya punya ide-ide baru, punya visualisasi yang baru gitu ya untuk bisa diterapkan baik dalam karir ataupun mungkin dalam pekerjaan, aktivitas sehari-hari. Tapi kadang sulit sekali nih untuk merealisasikannya. Tapi gimana cara aslinya ataupun cara tepatnya supaya kita bisa menerapkan ataupun menggambarkan ide-ide kita dengan baik? Kita akan membahasnya dalam Smart Career, dan kami ucapkan selamat datang dalam podcast Smart Career. Kali ini Audrey Juwana sudah bersama-sama dengan Pak Sutanto Windura. Halo Pak Tanto. Halo Mbak Audrey. Halo Smart Listener. Yes, kita akan membahas satu topik yang menarik ya dalam sisi karir Pak Tanto, karena kan kalau kita bekerja, pasti kita dituntut untuk bisa menghasilkan ide-ide atau convey the ideas. Tapi sulit sekali untuk memvisualisasikan ataupun menyampaikannya kepada orang lain. Kenapa sih Pak, kok kita sebagai manusia itu susah untuk menggambarkan atau memberitahu ide kita itu sebenarnya seperti itu? Oke, baik. Mungkin lebih enak diterangkan memang melalui manajemen otak. Ya. Nah, karena ini kan komunikasi otak dengan otak sebenarnya. Betul, ya. betul. Oke, jadi paling tidak ada 3 hal. Ya, yang pertama memang otak setiap orang itu berbeda-beda. Ya, one in infinity, one for eternity. Ya, jadi kalau menerangkan satu topik aja, misalkan saya dengan Mbak Audrey, mungkin punya database yang berbeda, ya, pengalaman yang berbeda, cara menyampaikan yang berbeda. Akhirnya diterimanya tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bahwa kalau kita menuturkan menyampaikan ide, itu kebanyakan adalah secara linier, kan lisan ya. Kalau saya ngomong halo apa kabar, pasti masuk ke otaknya kan urut ya. Halo pertama, apa kedua, kabar ketiga. Tidak bisa melawan urutannya dari si sumber. Nah kadang itu diterima oleh lawan bicaranya membingungkan. Seperti halnya kita ngomong ke teman-teman kita, ada yang paham, tapi ada juga maksudnya gimana sih, coba diterangin lagi. Bukan salah dengar, tapi mungkin tidak paham. Nah, itu menyebabkan penyampaian idenya terganggu atau terdistorsi gitu ya. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah otak kita ini kerjanya visual. Ya, jadi kalau kita coba bayangkan 5 tahun lagi kita seperti apa, ya, Indonesia 10 tahun lagi seperti apa, pasti munculnya gambar atau video, bukan teks kata-kata. Padahal ide itu kebanyakan disampaikannya secara teks, verbal. Kalau enggak teks, lisan. Nah, itu yang menyebabkan penyampaiannya terganggu. Nah, 3 hal itu. Yes. Tapi sering banget ya Pak Tanto ya, kita punya nih ya gambaran di otak kita, udah kita visualisasikan dengan baik gitu ya. Kita sampaikan melalui teks ataupun verbal tadi. Maksud dan tujuannya sudah sesuai nih dengan apa yang di otak kita, tapi kok orang terima tuh beda gitu ya. Beda ya. Kenapa itu bisa? Paham. Iya betul. Kadang gitu. tersinggung. Betul. Kok orang ini nggak ngerti gitu. Nggak ngerti ya. Nah, jadi tadi kan disampaikan bahwa otak ini kerjanya visual ya, tapi terpaksa disampaikannya secara verbal. Nah, ternyata distorsinya tuh banyak, nggak cuma sekali ya. Contoh, saya punya satu pemikiran ide yang mau saya sampaikan ke Mbak Audrey. Itu visual. Saat saya omongkan, saya harus mengubah visual menjadi verbal. Itu ada distorsinya. Bahkan kadang yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang saya gambarkan. Itu udah distorsi pertama. Lalu verbal saya sampaikan Mbak Audrey, nyampe ke telinganya Mbak Audrey secara verbal. Itu terdistorsi juga karena kita punya otak yang berbeda, pemahaman berbeda, database berbeda, pengetahuan persepsi yang berbeda, like and dislike yang berbeda, gitu ya. Nah, itu distorsi kedua. Nah, lalu Mbak Audrey supaya memahami, mengkonversi yang verbal diterima di telinga menjadi visual di otak, terdistorsi lagi yang ketiga. Nah, jadi 3 kali distorsi sangat bisa
kecelakaan untuk diterima lain, begitu ya. Oke, jadi karena proses yang cukup panjang itu juga ya? Iya. Ya mungkin kita nggak sadari ya, Betul. Pak Tanto selama ini. Nah, itu sebenarnya tidak hanya terbatas ide, tapi semua bentuk komunikasi adalah semestinya brain-to-brain communication. Dan terutama esensinya adalah harus visual. Oke. Ini menarik nih ya. Tapi kan kalau dikatakan Pak Tanto bahwa distraksinya cukup banyak ya dari proses konversi dari visual ke audio ataupun teks, balik lagi ke teks ya ataupun verbal dan akhirnya ke otak. Gimana sebenarnya cara yang tepat untuk menyampaikan ide ini supaya orang pun paham, kita sama-sama paham gitu, Pak Tanto? Ya, shortcut. Visual ke visual. Oke. Gimana caranya? Jadi mesti pakai alat bantu sesuatu yang bisa memvisualisasikan secara lebih langsung dan gamblang. Ya visual, gitu ya. Nah visual itu tidak hanya gambar, sketsa, tapi juga bisa warna, bentuk, peragaan, mungkin gestur tubuh kita membantu. Ya, kalau komunikasi itu kan 3V ya, verbal, pemilihan kata-kata, vokal, nada saya bicara, dan ketiga visual, body language, meyakinkan, tangannya menggenggam, gitu kan? Betul. Tatapan mata dan lain sebagainya. Nah itu harus diperbanyak dalam komunikasi. Jadi satu ya body language, yang kedua ya saat menjelaskan ide mesti menggunakan gambaran visual yang membantu. Misalkan sketsa, kita menjelaskan pro kontra aja mungkin dengan kotak 2, ini pro ini kontra jauh lebih oke. Ya daripada kita tulis pro 1 2 3 kontra 1 2 3. Ini secara linear disampaikan, itu akan menjadi, kita tahu ada efek awalan saat kita menyampaikan sesuatu. Yang pro seolah-olah lebih penting, yang disebutkan pertama lebih penting. Itu akan sangat subjektif. Gitu ya. Nah, jadi dengan penggambaran kotak aja, ini misalkan pro-nya, ini misalnya kontranya, menjadi lebih jelas. Karena ada satu gambaran. Apalagi kalau pakai grafik, diagram, sketsa, atau mind map. Begitu ya, mind map mengkonversi yang verbal menjadi visual. Oke, menarik ya. Tapi yang pasti proses penyampaian ide ini kan juga sering sekali ya Pak kita temui dalam aktivitas pekerjaan kita. Mungkin ya kita harus presentasi, seminar ataupun pidato dan lain sebagainya. Ini bisa diterapkan nggak Pak hal-hal tadi harus ke bisa. dalam sini? Gimana? Dan harus membantu. Ya. Oke, contohnya presentasi. Presentasi kan selalu pakai slide ya. Betul. Nah, slide itulah disisipi dengan gambar. Jadi slide itu jangan isinya teks lagi. Apalagi teksnya satu warna. Tapi gambar. Gambar hanya menyampaikan ide. Artinya juga saya yakin sepenuhnya bahwa presenter yang baik itu tidak membaca slide-nya kata per kata, tapi justru slide itu untuk membantu audiens memahami keyword-nya, penggambarannya, pemutaran video dan lain sebagainya yang lebih menguatkan. Ya, pengajaran juga sama. Seorang guru, dosen harus bisa memberikan gambaran visual. Saya rasa buku-buku cetak pelajaran juga sekarang lebih banyak visualnya ya. Ya, anak mahasiswa lebih suka baca komik daripada baca buku pelajaran. Nah, komik kan banyak gambarnya, banyak warnanya. Nah, kalau pidato gimana? Karena pidato satu arah biasanya sambil baca. Ya, nah itu dia. Kadang terjadi taman tidur yang sangat luas gitu ya. Nah kita mau nggak mau paling hanya body language, lalu mainkan vokal, naik turun, jangan datar saja. Itu paling tidak membantu. Atau pilihkan kata-kata yang coba sekarang bayangkan kalau seandainya. Nah itu kan mempercepat pembentukan visual di benak si audiens atau lawan bicara. Nah itu mungkin bisa membantu. Oke. Nah pastinya ini kan butuh proses yang cukup panjang, Pak Tanto ya. Tadi kan ada vokal, visual, dan verbal seperti itu ya. Langkah konkret yang mungkin bisa kita terapkan, karena kan ini mungkin tips baru juga nih untuk smart listeners. Kalau dilakukan tiga-tiganya kayaknya cukup sulit ya, Pak Tanto ya. Mungkin kalau bisa. yang bisa. Ya bisa. Cara mudahnya mungkin yang bisa diterapkan. Seperti presentasi kan harus ada body language-nya, lalu kita mengeluarkan kata-kata verbalnya, tapi mainkan kata-katanya. Contohnya, jadi rekan-rekan yang paling penting pertama adalah, nah itu vokalnya ada, body language-nya ada, verbal otomatis ya kita sedang bicara. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sedikit lagi nih Pak Tanto ya, berkaitan dengan menyampaikan ide dan juga pastinya menyampaikan pesan ya dalam otak kita. Kadang kan seperti yang kita tahu ya Pak Tanto ya, mungkin lawan bicara kita juga sulit diberikan pemahaman ketika mungkin sudah kita berikan visualisasi yang tepat.
untuk membantu lagi ada cara lagi nggak sih yang lain? Kalau misalnya kok kayaknya udah dikasih visualisasi tapi masih kurang paham gitu, Pak Tanto. Oke. Ya, terlepas dari kemampuan memahami dari lawan bicara kita, itu adalah salah satu bentuk kecerdasan namanya verbal linguistic intelligence. Artinya kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan memahami dan kemampuan menyampaikan ide. Nah, kalau misalkan lawan bicara kita memang skornya kecerdasan bahasanya tidak terlalu tinggi, it's okay. Memang dia butuh dijelaskan 2 kali atau dengan cara lain. Nah, kalau visualisasi tidak kurang, ya mau nggak mau harus penggambaran. Visualisasi kan menggunakan mata otak. Betul. Nah, sekarang pakai mata beneran gitu ya. Mungkin sketsa di whiteboard dan lain sebagainya. Ya, tapi juga artinya lawan bicara kita itu tidak paham itu bisa bukan karena metode komunikasinya, tapi karena tingkat pemahamannya, database yang berbeda. Contoh, saya menggeluti dunia properti, usaha saya, di samping sebagai trainer speaker. Saya ngomong tentang KDP, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, nggak tahu kan? Karena dunianya berbeda. Betul. Jadi itu bukan problem komunikasi, tapi memang problem hal yang lain. Nah, tentu saya harus menjelaskan. KDP itu adalah koefisien dasar bangunan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan lahan, hanya sekian persen tapak yang boleh. Sisanya harus buat jalan, saluran, fasilitas taman dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya ya? Faktor. Ide juga demikian. Yes, berarti kita juga harus paham dulu kalau misalnya kita menyampaikan ide yang mungkin database-nya nggak ada dari lawan bicara kita, ya mungkin kita tentu pasti nggak paham ya. Iya, betul. Jadi itu hal yang wajar untuk Anda lebih ekstra lagi ya memberikan pemahaman. Tapi memang kebanyakan problemnya komunikasi ya. Komunikasi. Tentu yang bicara kan tentu udah tahu ya lawan bicara ini paham nggak sih? Betul. Saya dokter, ini orang IT, saya mau menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia kedokteran, ya mungkin saya harus menjelaskannya pelan-pelan dengan bahasa yang membumi. Tapi kebanyakan problemnya adalah itu tadi. Brain to brain miscommunication. Brain to brain miscommunication. Kalau misalnya Pak Tanto, kita sebagai penyampai ide, bisa nggak sih melihat gambaran nih orang paham nggak sih apa yang saya sampaikan? Karena kan ada yang bilang, iya, tapi pas eksekusi ternyata, kayaknya dia nggak paham deh apa yang saya jelaskan gitu. Ya kalau orang pintar acting bisa dilihat. Ya kelihatannya. Dari sorot matanya, bahasa tubuhnya. Kita bisa tes, salah satunya adalah verifikasi, itu adalah dengan salah satu bentuk pertanyaan adalah pertanyaan verifikasi. Apakah orang ini paham atau tidak? Ya, di tes pertanyaan, kalau dia bisa jawab, menegaskan pemahaman itu terbentuk di dalam dirinya. Begitu ya. Jadi boleh dipertanyakan kembali ya. Jadi kalau misalnya memang Anda rasa belum paham, diulang lagi, it's okay. Seperti itu. Karena pasti skill ini juga sangat penting kita punya dalam mengembangkan karir dan juga mungkin aktivitas kita sehari-hari. Nggak cuma karir pastinya ya. Dalam belajar, dalam menyampaikan pesan ataupun ide yang ada di otak kita. So mungkin tadi ya 3 tips ya Pak Tanto ya, vokal, visual, dan verbal. Itu yang mungkin bisa dilatih terus. So yang pasti bisa diterapkan langsung small listeners dalam pekerjaan Anda. Kalau Anda rasa juga tips ini sangat penting gitu ya, boleh di-share ya Pak Tanto ya ke teman-teman ataupun rekan-rekan kerja Anda. Dan kalau Anda ingin lebih dalam belajar tentang brain management, kita ada programnya di Smart Parenting and Creative Learning setiap Kamis ya Pak Tanto ya? Kamis jam 8 malam ya, atau boleh tonton videonya di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kalau begitu terima kasih Pak Tanto. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang seru lagi tentang brain management. Pastikan Anda tetap stay tune, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di lain episode. Smart FM, Smart Career. Make your future better.